Oke, sebelum masuk ke topik utama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari emosi. Jadi, emosi itu bisa dipahami sebagai fenomena yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu melibatkan pengalaman subjektif, ekspresi perilaku, dan perubahan fisiologis. Jadi, bisa disimpulkan kalau emosi itu merupakan sesuatu yang sangat personal, dialami oleh setiap individu, dan tidak menutup kemungkinan bisa ditampilkan ke dunia eksternal. Kemudian, apakah emosi itu mungkin untuk terjadi di dunia pekerjaan? Jawabannya adalah mungkin. Baik dalam bentuk positif maupun negatif, emosi itu bisa muncul ya dalam dunia pekerjaan. Dan dalam dunia pekerjaan, emosi itu bisa berperan untuk memotivasi, mengarahkan, tapi juga bisa mengganggu kinerja jika karyawan atau individu tersebut tidak mampu mengelolanya dengan baik. Tapi pada dasarnya, emosi itu sudah punya yang namanya fungsi adaptif, yaitu dapat melindungi diri dari ancaman, tapi bisa juga membantu memelihara dan mengembangkan diri. Tapi lagi-lagi, peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan dengan efektif jika individu atau karyawan ini bisa mengelola emosinya dengan baik. Kemudian budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini punya 3 peran, yaitu sebagai sumber emosi, di mana budaya organisasi ini mengatur emosi apa saja yang bisa muncul dan tidak boleh muncul di dalam lingkup pekerjaan. Kemudian media, yaitu sebagai saluran atau alat ekspresi, bagaimana emosi itu bisa ditampilkan. Kemudian sebagai penguat, bisa memperkuat atau menstabilkan emosi. Kemudian, dalam sebuah tim atau bisa dibilang divisi juga ya, dalam lingkup pekerjaan, tim atau divisi tersebut bisa menjadi sumber emosi juga ternyata. Bagaimana? Karena individu itu cenderung ingin berada dalam kelompok, jadi ingin menjadi bagian dari satu kelompok. Sehingga jika diterima dalam satu kelompok, maka cenderung muncul emosi-emosi positif. Tapi jika dikucilkan atau tidak diterima dalam satu kelompok, cenderung muncul emosi-emosi negatif. Kemudian, organisasi dan perusahaan ini fungsinya untuk apa? Sebagai kontrol. Jadi, organisasi ini bisa mengontrol emosi-emosi karyawan itu. Bisa lewat emotional labor sebagai cara langsungnya, tapi untuk secara tidak langsungnya lewat apa? Bisa lewat budaya, bisa lewat aturan profesional, tapi bisa juga lewat desain-desain kantor yang memungkinkan emosi-emosi yang layak ditampilkan di dunia pekerjaan. Yang kedua, emotional labor. Menurut Grande dan kawan-kawan 2013, emotional labor ini adalah proses mengelola perasaan dan ekspresi emosi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan tujuan organisasi. Jadi, emotional labor ini adalah proses mengatur, mengelola, dan memodulasi perasaan serta ekspresi emosi individu, baik secara internal maupun eksternal, untuk menghasilkan tampilan emosi yang dapat diamati secara publik. Nah, emotional labor ini merupakan bagian dari tuntutan kerja yang diatur melalui display rules. Proses ini melibatkan mekanisme psikologis, yaitu surface acting dan deep acting, di mana surface acting itu ketika individu hanya mengubah ekspresi emosi yang tampak tanpa mengubah perasaan batin. Sedangkan deep acting yaitu ketika individu berusaha menyesuaikan perasaan batin agar sesuai dengan tuntutan situasi. Peran emotional labor di tempat kerja. Terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan. Ini karena emosi yang ditampilkan oleh karyawan secara langsung dapat membentuk pengalaman positif bagi klien. Yang kedua, menjaga profesionalitas. Karena emotional labor ini dapat berfungsi sebagai mekanisme regulasi diri untuk membantu individu tetap bertindak sesuai standar, terlepas dari apa yang sedang mereka rasakan. Yang ketiga, mendukung kinerja organisasi. Karena emosi yang dapat dikelola dengan baik bisa meningkatkan efektivitas komunikasi, memperlancar kerja sama tim, dan membuat lingkungan kerja menjadi lebih kondusif. Namun terdapat beberapa dampak negatif atau kelemahannya, yaitu dapat menyebabkan kelelahan emosional, meningkatkan potensi burnout, memunculkan emotional dissonance atau ketidaksesuaian antara emosi yang sedang dirasakan dengan emosi yang harus ditampilkan, dan mempertahankan ketidaksetaraan sosial. Karena
semisal adanya perbedaan gender ataupun status pekerjaan, ini tidak dibagi secara merata. Jadi akan terjadi ketidaksetaraan sosial. Yang ketiga yaitu kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Emotional intelligence menurut Daniel Goleman pada tahun 1995 dalam buku Armstrong 2006 merupakan kemampuan seseorang untuk yang pertama menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Yang kedua, mampu memotivasi diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga, yaitu mampu untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, serta mampu mengelola hubungan secara efektif. Emotional intelligence terdiri dari dua aspek utama, yaitu intrapersonal dan juga interpersonal. Intrapersonal sendiri itu berkaitan dengan diri sendiri, seperti kemampuan untuk memahami dan juga mengontrol emosi. Komponennya ada self-awareness dan juga self-management. Sedangkan interpersonal berkaitan dengan orang lain, seperti memahami perasaan mereka serta membangun hubungan. Komponennya yaitu social awareness dan juga social skills. Komponen yang pertama yaitu self-awareness. Self-awareness sendiri merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri dan dorongan serta dampaknya terhadap orang lain. 3 kompetensi dalam komponen ini diantaranya yang pertama self-confidence atau kepercayaan diri. Yang kedua penilaian diri yang realistis serta memiliki kesadaran emosional atau emotional self-awareness. Komponen yang kedua yaitu self-management. Self-management merupakan kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan kembali dorongan dari mood yang mengganggu serta mengatur perilaku diri sendiri. 6 kompetensinya diantaranya yang pertama tentunya memiliki self-control atau pengendalian diri. Yang kedua dapat dipercaya atau memiliki integritas. Yang ketiga adaptif dan juga memiliki inisiatif. Yang keempat nyaman dalam ketidakpastian atau situasi yang memiliki ambiguitas. Yang kelima, terbuka terhadap adanya perubahan. Serta yang terakhir, memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu atau terus berprestasi. Nah, dari kedua komponen tadi, individu kemudian dapat mengembangkan kontrol intrapersonalnya, yaitu social awareness dan juga social skills-nya. Social awareness sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memahami emotional make-up orang lain serta keterampilan memperlakukan orang sesuai dengan reaksi emosional masing-masing. Kompetensinya diantaranya yang pertama tentunya memiliki rasa empati, yang kedua juga memiliki organizational awareness, yang ketiga memiliki sensitivitas budaya, yang keempat dapat menghargai keberagaman yang ada, yang kelima pelayanan klien, dan yang keenam memiliki talent awareness. Komponen yang terakhir yaitu social skills. Social skills ini merupakan kemampuan atau kemahiran seseorang dalam mengelola hubungan dan juga membentuk jaringan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan orang lain serta mencapai tujuan pribadi. Kompetensinya diantaranya ada 5. Yang pertama memiliki leadership atau kepemimpinan. Yang kedua dapat memanajemen konflik. Yang ketiga memiliki komunikasi yang baik. Yang keempat, dapat bekerja dalam tim atau memiliki teamwork. Dan juga yang terakhir, yang kelima, yaitu dapat mengelola perubahan yang ada. Dalam konteks dunia kerja, emotional intelligence ini sangat penting karena dapat membantu seseorang untuk membangun hubungan kerja yang baik, mengelola konflik, dan tetap dapat produktif meskipun dalam tekanan.
Yang pertama adalah terkait emotional labor. Sebagai seorang customer service, Farida dituntut untuk menunjukkan ekspresi emosi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan, yaitu ramah, tenang, dan juga sabar ketika melayani pelanggan. Ketika menghadapi pelanggan yang mengeluh dengan berkalimat kasar, Farida menunjukkan surface acting, di mana ia berusaha tetap ramah dan tenang, meskipun sebenarnya merasa kesal dan juga tertekan. Meskipun profesionalisme Farida dapat mempertahankan kualitas layanan, namun Farida tidak mendapatkan dukungan emosional, baik dari rekan kerjanya maupun dari perusahaan. Lama-kelamaan, hal ini membuat Farida mengalami kelelahan emosional karena terus-menerus menampilkan emosi yang tidak selalu sesuai dengan perasaan aslinya. Dampaknya, kondisi tersebut juga mengganggu kehidupan pribadi Farida, di mana ia mulai melampiaskan emosi negatif ke keluarganya. Selain itu, ia juga mulai kehilangan motivasi kerja yang kemudian mempengaruhi performanya di kantor. Yang kedua, terkait emotional intelligence. Pada kasus ini, dari segi self-awareness, sebenarnya Farida sudah mampu menyadari emosinya, yaitu kesal dan tertekan. Namun, karena adanya budaya kerja yang lebih mementingkan kepuasan pelanggan dibandingkan kesejahteraan karyawannya, hal ini membuat Farida belum mampu menyalurkan emosi negatifnya secara tepat. Akibatnya, Farida melampiaskan emosi negatif ini ke keluarganya. Kemudian dari segi self-management, Farida sebenarnya sudah mampu berusaha tetap tenang saat menghadapi pelanggan. Namun, ia masih gagal mengelola emosinya dalam jangka panjang. Inilah yang membuat Farida mengalami kelelahan emosional. Selanjutnya dari segi social awareness, Farida sudah berusaha memahami emosi pelanggan dan meresponsnya dengan baik. Untuk social skills-nya, Farida sudah mampu memberikan solusi dan berkomunikasi secara profesional.